Selamat pagi, salam sejahtera, puji Tuhan. Kita bisa bertemu pada pagi hari ini, di minggu pagi yang sebenarnya dingin ya. Dari kemarin setiap siang, sore pasti hujan gitu ya. Tapi tentunya hujan juga adalah berkat yang kita tunggu karena sudah cukup lama juga kita mengalami kemarau ya. Saya sampai ganti sumur soalnya karena kemarau. Gitu ya, jadi sampai harus bikin sumur bor baru ya. Sempat khawatir karena ternyata lumayan besar biayanya gitu ya, tapi puji Tuhan, Tuhan selalu cukupkan dan airnya berlimpah. Ditambah hujan jadi semakin berlimpah lagi ya. Mudah-mudahan di rumah Bapak Ibu juga selalu cukup dan apapun yang terjadi Tuhan selalu cukupkan untuk kita berkat-berkatnya. Kita akan mulai ibadah kita. Pada Bapak Ibu yang masih ada di luar, yang ada di belakang, silahkan bisa masuk dan bisa menempati tempat duduk yang ada di depan supaya suaranya lebih enak terdengar ya. Karena kebetulan dingin, jadi pasti banyak yang mengalami gangguan dengan THT ya, hidung ya, tenggorokan. Jadi supaya suaranya enak terdengar menyatu, yang di belakang bisa ke depan. Kepada Tuhan, hai penghuni sorgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Amin. Kita mulai pujian kita dengan kemurahan Tuhan. Kita pujikan bersama-sama. Ku ada sampai hari ini oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Tuhan, ku mengangkat wajahku,
yang cukup cerah ya Tuhan, hari yang baik, hari yang selalu Tuhan sediakan untuk kami. Terima kasih Tuhan, kami bisa dapat berkumpul bersama-sama di tempat ini, di gereja ini, memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan teman-teman kami, saudara-saudara kami yang belum sampai di gereja. Biarlah Tuhan yang menghantarkan mereka dalam sukacita bersama-sama dengan kami memuji, memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus juga yang menjamah teman-teman kami yang mungkin saat ini sedang sakit dalam keberadaan yang kurang baik. Tapi kami percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Tuhan Yesus, biarlah acara ini, kebaktian ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Haleluya, amin. Bapak Ibu, masih ada sukacita? Karena masih ada sukacita, supaya lebih hangat kita bangkit berdiri, kita pujikan pujian puji Tuhan isi surga. Kita nyanyikan lebih semangat. Bacaan Alkitab kita yang diambil dari Nehemia 13 ayat 14. Nehemia 13 ayat 14 kita akan bacakan bersama-sama. 1, 2, ya. Ya Allahku, ingatlah kepadaku karena hal itu, dan janganlah hapuskan segala perbuatan bakti yang telah kulakukan terhadap rumah Allahku dan segala pelayanan di dalamnya. Amin. Nanti akan menjadi bahan khotbah untuk kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Ini lagu yang berikutnya ini adalah Bapa Peliharaku. Ini sama seperti yang saya alami pada hari kemarin ya. Luar biasa. Dulu saya bersaksi sedikit ya. Dulu saya kuliah tahun 2003. Saya punya sahabat-sahabat yang tentunya tidak seiman dengan saya ya. Saya dulu berdua, yang satu Katolik, yang satu Kristen Protestan, saya sendiri. Kemudian kami ada bertujuh. Seiring dengan waktu kami selesai, kami bekerja di tempat kami masing-masing, kemudian kami berumah tangga. Akhirnya teman saya yang Katolik meninggalkan Tuhan Yesus. Ya, karena saya tahu dulu dia karena setiap pagi jam 5 pagi dia sudah berangkat ke gereja. Karena pada saat itu kami dekat dengan Santa Odilia ya, karena kampus saya di Antapani. Saya juga tidak menyangka, tetapi karena dia ikut teman hidupnya, akhirnya dia meninggalkan Tuhan. Dia menikah lebih dulu daripada saya.
Kemudian hari ini sebenarnya kami bertemu dengan keberadaan yang sudah berbeda masing-masing tentunya. Teman saya yang paling dekat dengan saya, Hijrah, yang tadinya tidak berjilbab, menggunakan jilbab yang panjang-panjang gitu ya. Gitu. Jadi agak kaget saya pada saat dia memutuskan untuk menginap di rumah saya tadi malam bersama bapaknya. Tapi saya bilang sama Tuhan, Tuhan Yesus itu tidak mengubah identitas saya dan tidak mengubah perasaan saya. Karena saya merasa tetap bersyukur sekalipun dia sudah hijrah, dia tetap menganggap saya adalah sahabatnya dan dia tidur bersama-sama dengan saya. Jadi buat saya itu adalah karena Bapa selalu memelihara hidup saya, maka sampai saat ini saya harus, dan sampai ke depan, sampai akhir hidup saya harus tetap setia bersama-sama dengan Bapa. Kita pujikan pujian ini. Ku tahu Bapa pelihara. Baik, mari kita kembali tundukkan kepala untuk bersama-sama berdoa. Kiranya apa yang kami sampaikan nanti berkenan di hadapan Tuhan dan boleh menjadi berkat bagi kami semuanya. Bapa kami yang ada di dalam surga, Tuhan yang kami imani dan kami yakini dalam Yesus Kristus,
Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan atas pimpinan dan campur tangan Tuhan, sehingga pada pagi hari ini Tuhan telah kembali mengantarkan kami untuk bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan, untuk bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, untuk bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami, sebelum hamba-Mu menyampaikan pokok-pokok doa secara khusus melalui doa syafaat pada pagi hari ini, ampunilah Tuhan, sekiranya ada hal-hal yang kurang berkenan di hadapan Tuhan, baik tutur kata kami maupun sikap kami, sehingga tidak menjadi penghalang bagi permohonan kami melalui doa syafaat pada pagi hari ini. Bapa kami yang ada di dalam surga, Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami, secara khusus pada pagi hari ini kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh. Kami tak henti-hentinya Tuhan mohon belas kasihan Tuhan, agar Tuhan berikan kesehatan kepada saudara-saudara kami. Secara khusus bagi Ibu Pipin, juga bagi Ibu Dian, dan juga bagi saudara-saudara yang lain yang pada saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh. Tuhan akan segera kembalikan kesehatannya seperti sedia kala melalui kuasa-Mu itu. Tuhan Yesus, pada saat ini kami juga teringat akan anak-anak kami dan juga adik-adik kami yang tergabung di dalam PKRBI. Mohon Tuhan akan campur tangan di dalam kehidupannya, di dalam masa depannya, di dalam studinya maupun pekerjaannya, dan juga pasangan hidupnya. Sehingga apa yang menjadi kerinduan mereka dan juga kerinduan kami, Tuhan akan kabulkan. Bapa di surga, pada saat ini kami secara khusus pula berdoa untuk anak kami. Karen Tuhan, kami mohon jamahan-Mu Tuhan, kami mohon kuasa-Mu Tuhan, agar anak kami ini dapat kembali seperti masa-masa lalu, dapat melayani Tuhan seperti masa-masa lalu. Kami rindu Tuhan, hanya kepada-Mu lah kami berharap, hanya kepada-Mu lah kami mohon, hanya kepada-Mu lah kami bersandar. Demikian pula kami juga berdoa Tuhan untuk program gereja kami, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan ruang sekolah minggu yang sudah dimulai. Tuhan akan melindungi semua pekerja yang melakukan pekerjaan itu. Tuhan akan memimpin sehingga proses pekerjaan itu dapat selesai seperti apa yang sudah menjadi kesepakatan bersama. Terima kasih Tuhan Yesus atas dana yang telah Tuhan sediakan. Kiranya melalui kasih-kasih Tuhan dari keluarga-keluarga kami, bahkan yang mungkin tidak kami kenal, kami mengucapkan syukur Tuhan atas itu.
Demikian pula Tuhan, kami juga berdoa untuk Yayasan Baptis Indonesia dan lembaga-lembaga yang ada di bawahnya. Ada beberapa masalah yang sedang terjadi. Mohon Tuhan akan campur tangan. Sehingga lembaga-lembaga baptis yang ada di bawah naungan Yayasan Baptis Indonesia, yang tidak saya sebutkan satu persatu, tapi Tuhan tahu, Tuhan akan campur tangan. Demikian juga untuk Yayasan Rumah Sakit Baptis Indonesia yang membawai Rumah Sakit Baptis di Kediri, di Batu, maupun di Lampung, dan juga di Ungaran maupun di Timor Leste. Tuhan akan campur tangan sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik karena tuntunan Tuhan. Akhirnya kami juga berdoa untuk Gabungan Gereja Baptis Indonesia dan juga para pengurusnya, mulai dari BPN dan juga BPD daerah-daerah. Tuhan akan pimpin sehingga apa yang menjadi kerinduan kami bersama, banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan, banyak gereja-gereja yang kosong akhirnya juga dilayani. Tuhan akan berkati. Tak lupa kami juga berdoa untuk pemerintah dan negara kami yang pada tanggal 14 Februari tahun 2024 nanti akan menyelenggarakan pemilihan umum, baik presiden dan wakil presiden maupun anggota DPR dan MPR. Tuhan akan campur tangan. Kalau pada saat ini banyak situasi yang mungkin sudah mulai manas karena tahun politik, Tuhan akan berikan kesejukan, Tuhan akan berikan ketenangan melalui para pemimpin kami, sehingga tidak terjadi gesekan-gesekan yang tidak kami harapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, kiranya apa yang sudah kami sampaikan, Tuhan berkenan mengabulkan sesuai dengan rencana Tuhan dan kehendak Tuhan. Karena semuanya ini hanya kami ucapkan dan kami mohonkan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih Pak Wardoyo atas doa syafaat kita pada pagi hari ini. Masih ada sukacita? Ya, supaya bergerak lagi, kita bangkit berdiri. Kita pujikan Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Kami undang untuk bangkit berdiri. Ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya.
dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan masuk pada persembahan dan persepuluhan. Keluarga Bapak Timbul Sidabutar akan membantu kita untuk membawa persembahan perpuluhan. Ibu Rapi akan membantu kita dalam doa persembahan. Mari bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami di setiap detiknya Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan untuk kesempatan-kesempatan yang selalu Tuhan berikan kepada kami. Dan hari ini Tuhan kami akan memberikan persembahan. Biarlah Tuhan tiap tangan-tangan yang sudah memberi Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur segalanya. Haleluya, amin. Ya, terima kasih keluarga Bapak Timbul dan juga Jesse atas nyanyi hari ini. Mudah-mudahan nanti semakin latihan lagi, belajar lagi ya. Ya, silakan. Baik, sebelum khotbah yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Sea, akan ada persembahan pujian dari Sekolah Minggu Dewasa Pria. Kepada Sekolah Minggu Dewasa Pria dipersilakan. Kalau yang belum
ikut belajar bersama-sama di kelas minggu dewasa yang kali ini mulai hari ini digabung dengan kelas dewasa wanita. Dan sekarang akan bersama-sama menyanyikan pujian Kurnia yang indah penuh berkat. Ya, kasih Bapak-Bapak. Ya, maaf sebelumnya suara saya enggak maksimal hari ini,
Karena mulai malam kemarin suaranya mulai habis. Ya. Ini terasa ya, Bu Topo ya, seperti baterainya mau seret gitu ya. Ya. Bukan karena pamrih, ya. Bukan karena pamrih. Pamrih itu ya, maksud atau suatu keinginan, tujuan tertentu, ya, tapi untuk kepentingan pribadi. Kita melihat ya, leadership, kepemimpinan Nehemia. Setiap tantangan, kesulitan yang dia hadapi, berdoanya luar biasa. Sekilas orang melihat itu koyok pamrih doanya. Ingatlah Tuhan apa yang sudah saya lakukan. Saya sudah melakukan semuanya ini untuk Engkau. Seakan-akan itu pamrih. Tapi kita akan melihat lebih jauh, Nehemia 13 ayat 14. Mari kita berdoa lebih dulu. Bapa di surga, kami siap belajar firman-Mu. Kuasa Roh Kudus yang memimpin kami. Apa yang kami lihat, kami dengar, dan hamba-Mu sampaikan. Kuasa-Mu bekerja, sehingga kami pulang tidak sia-sia, tapi bawa kebenaran firman-Mu yang membuat kami terus bertumbuh, mengenal Engkau, semakin bertumbuh, dan kami semakin dewasa. Ke tangan kuasa-Mu Yesus Kristus, doa ini kami persembahkan. Amin. Ya, bukan karena pamrih. Ya Allahku, ingatlah kepadaku. Karena hal itu dan janganlah hapuskan segala perbuatan bakti yang telah kulakukan terhadap rumah Allahku dan segala pelayanan di dalamnya. Sekilas doa ini seperti pamrih. Ya. Ada udang di balik rempeyek, Bu Sis. Ya. Seakan-akan ada pamrih atau ada udang di balik batu. Ada tujuan tertentu, ada maksud tertentu. Kita melihat doa-doa Nehemia. Ya. Ada 4 ayat di Nehemia 13 itu. Sebelum kita mengupas doa-doa Nehemia seperti ini, kita melihat yang melatar belakangi. Mari kita lihat sekilas, biar ada gambaran utuh. Ya. Kemarin sudah disampaikan Pendeta Ateng tentang kesetiaan Nehemia. Ya. Ini sekilas latar belakang. 12 tahun Nehemia mendampingi rakyat Yehuda membangun tembok Yerusalem. Suka dan duka ia sudah lalui dengan luar biasa. Jika kita perhatikan di sini, ayat yang kita baca kemarin, ya, ketika peristiwa itu terjadi, aku tidak ada di Yerusalem. Karena pada tahun ke-32 pemerintahan Artasasta, Raja Babel, aku pergi menghadap raja. Tetapi sesudah beberapa waktu aku minta izin dari raja untuk pergi. 3 bulan kita sudah belajar tentang kitab Nehemia. Awalnya Nehemia mendapatkan visi misi itu luar biasa. Ya, sudah kita ketahui. Dan selama 12 tahun Nehemia mendampingi rakyat Yehuda membangun tembok Yerusalem. Setelah selesai dibangun, setelah syukuran, setelah ditabiskan gitu ya. Pondok daun dirayakan, piagam perjanjian dikumandangkan, semuanya disyukuri. Ya, sudah kita lihat, Nehemia pulang pamit pada rakyat Yehuda, pergi menghadap raja. Setelah Nehemia tiada dan imam-imam dipilih, Nehemia tiada, apa yang terjadi? Rakyat Yehuda, mari kita lihat. Tetapi sebelum masa itu Imam Eliasib
yang diangkat untuk mengawasi bilik-bilik rumah Allah kami dan yang mempunyai hubungan erat dengan Tobia menyediakan sebuah bilik besar bagi Tobia itu. Sebelumnya orang membawa ke bilik itu korban sajian, kemenyan, perkakas-perkakas dan persembahan persepuluhan daripada gandum. Anggur dan minyak yang menjadi hak orang-orang Lewi, para penyanyi dan para penunggu pintu gerbang, dan persembahan khusus bagi para imam. Setelah Nehemia kembali ke Babel, saudara, rakyat Yehuda hidupnya keos, kacau. Apalagi imam besar, ya, kalau Bapak Ibu melihat di pasal 3 ayat 1, Imam Eliasib ini imam besar, yang dihormati, yang dikagumi. Tapi setelah Nehemia pergi, ternyata Eliasib yang dianggap sebagai imam besar kerjasama dengan Tobia. Kita sudah melihat 2 bulan yang lalu, musuh-musuh Nehemia salah satunya Tobia yang menghambat pembangunan tembok Yerusalem. Lanjut. Di sini, ya, keberadaan imam besar Eliasib dengan Tobia, dia kompromi nilai-nilai ibadah di bait Allah. Gitu ya. Dia kompromi, ada pamrih, dia kerjasama dengan Tobia, orang Amon, yang selalu menghambat pembangunan tembok Yerusalem. Itu tatkala Nehemia pergi ke Babel. Dampaknya Bapak Ibu bisa lihat ayat 10, juga aku dapati bahwa sumbangan-sumbangan bagi orang-orang Lewi tidak pernah diberikan, sehingga orang-orang Lewi dan para penyanyi yang bertugas masing-masing lari ke ladangnya. Bayangkan. Dampaknya pelayanan di bait Allah kacau. Ya. Para penyanyi, para Lewi yang memimpin peribadatan itu pergi. Karena persembahan di bilik-bilik itu sudah dikuasai Imam Eliasib dan Tobia. Mereka sudah kong kali kong mencari keuntungan. Keduanya ini ada pamrih. Kantu Nehemia menegur keras. Ayat 25, aku menyesali mereka, kukutuki mereka, dan beberapa orang di antara mereka kupukuli, dan kucambut, dan kucabut rambutnya, dan kusuruh mereka bersumpah demi Allah demikian. Jangan sekali-kali kamu serahkan anak-anak perempuan kepada anak-anak lelaki mereka, atau mengambil anak-anak perempuan mereka sebagai istri untuk anak-anak lelakimu atau untuk dirimu sendiri. Ini kritikan pedas Nehemia kepada imam besar Eliasib. Anaknya dan cucunya mengambil orang-orang yang tidak mempunyai iman sepadan dengan orang-orang atau rakyat Yehuda. Dia marah besar. Dia kupukuli, rambutnya kujambak, dan kusuruh mereka bersumpah. Nehemia kesal, Nehemia jengkel. Melihat sikap imam yang kompromi dengan Tobia. Tobia ini orang sangat berpolitik luar biasa. Propagandanya menghasut rakyat Yehuda di pasal 3, 4 itu. Luar biasa. Tapi tatkala Nehemia pergi, imam yang dipilih Nehemia sendiri Eliasib di sini ada kong kali kong. Dampaknya terlihat di situ. Hari Sabat ditinggalkan ya kemarin. Ya, sudah mulai berpaling, sudah mulai meninggalkan Tuhan. Mulai anak-anak imam Lewi rakyat Yehuda ikut kawin campur. Mengapa kawin campur itu sangat dilarang tegas di dalam Alkitab Bapak Ibu? Karena mulai mengagumi pria wanita yang belum mengenal Allah Israel. Kalau sudah mulai mengagumi,
kecantikannya, ketampanannya, kekuasaannya, apa yang terjadi? Mulai dia ikut gaya hidupnya, kebudayaannya. Setelah itu dia terjerat apa? Penyembahan berhala. Itulah yang dibenci oleh Allah. Dan Nehemia di sini sangat marah. Ia pukuli, ia jambak rambutnya. Kamu harus bersumpah. Ketegasan Yeremia. Tatkala ada saudara, keluarga bahkan, atau anak kita seperti ini, pasti kita mengalami kesedihan yang luar biasa. Di sini saudara, Nehemia sangat tegas. Keberadaan Imam Eliasib dan Tobia. Lanjut. Itu latar belakang. Menghadapi situasi dan tokoh-tokoh imam di Yehuda, di Yerusalem, dan para tokoh-tokoh politik Tobia, Sambalat yang mulai melakukan propaganda, adu domba, imam-imam yang sudah dipilih mulai kerjasama dengan Tobia, Sambalat. Nehemia menghadapi masalah besar. Di sini, di kitab Nehemia pasal 1 sampai 13 hanya 6 doa Nehemia seperti ini. Tapi khusus di pasal terakhir di sini ada 4. Ya Allahku, ingatlah kepadaku karena hal itu, dan janganlah hapuskan segala perbuatan bakti yang telah kulakukan terhadap rumah Allahku dan segala pelayanan di dalamnya. Perhatikan lagi ayat 29. Ya Allahku, ingatlah bagaimana mereka mencemarkan jabatan iman mereka. Ayat 22b, ya Allahku, ingatlah. Dia berdoa lagi, ayat 31b yang terakhir, ya Allahku, ingatlah kepadaku demi kesejahteraanku juga keluargaku. Mari kita melihat di sini. Apa hubungannya doa-doa Nehemia dengan tema hari ini? Bukan karena pamrih. Mari kita melihat. Yang pertama, ya Allahku, ingatlah bagaimana mereka mencemarkan jabatan iman, serta perjanjian mengenai para imam dan orang Lewi. Yang pertama, di sini mengandung makna Nehemia meminta perlindungan dan pembelaan Tuhan dari para musuh. Nehemia tantangannya sangat berat dan resikonya sangat besar. Bahkan yang dihadapi tokoh-tokoh imam-imam besar yang sudah mempunyai apa? Posisi kekuasaan di Yehuda. Kalau umat pengetahuannya dangkal, bisa terprovokasi. Akibatnya umat bisa menyerang balik siapa? Nehemia. Apalagi ditambah sudah kerjasama dengan tokoh politik dari Amon, yaitu Tobia. Nehemia tantangannya sangat berat. Orang-orang yang dulu mendukung Nehemia sekarang berbalik. Bergandengan tangan dengan Tobia. Dan dampaknya luar biasa di situ tadi. Para Lewi, para penyanyi pergi ke ladangnya. Karena apa? Di bilik-bilik rumah perbendaraan, atau istilahnya sekarang, kas gerejanya kosong. Simpelnya seperti itu. Untuk operasional kehidupan para Lewi dan para penyanyi enggak ada. Karena sudah dikorupsi oleh Imam Eliasib dan Tobia tadi. Perhatikan ayat 78 itu. Lalu aku tiba di Yerusalem melihat kejahatan yang dibuat Eliasib untuk keuntungan Tobia. Pasti imam besar Eliasib di sini juga ada pamrih. Juga mendapat keuntungan.
Sebab bagi Tobia ini telah disediakan sebuah bilik di pelataran rumah Allah. Kacau kan? Aku menjadi sangat kesal. Lalu kulempar semua perabot rumah Tobia keluar bilik itu. Nehemia tantangannya besar. Para imam dan tokoh-tokoh politik sedang bekerja sama untuk melemahkan rakyat Yehuda. Karena itu, ya Allahku, ingatlah bagaimana mereka mencemarkan jabatan imam serta perjanjian mengenai para imam dan orang Lewi. Ini Nehemia meminta perlindungan dan pembelaan Tuhan dari musuh-musuh mereka. Nehemia sadar ini masalah besar dan resikonya juga besar. Kalau semua rakyat sudah terprovokasi oleh imam besar Eliasib, bagaimana? Hari Minggu, hari Sabat saja sudah enggak diabaikan. 10 hukum Allah mereka mulai tentang. Mulai melakukan perjinan rohani di hadapan Allah. Anak Imam Eliasib, cucunya kawin campur tadi. Di sini Nehemia mulai menghadapi tantangan besar, tapi meminta perlindungan dan pembelaan Tuhan dari para musuh tersebut. Lanjut Mas. Tadi pasti ada pamrih imam besar Eliasib dengan Tobia di sini. Bayangkan sebagai imam besar mempunyai otoritas. Bahkan Tobia tokoh politik itu disediakan bilik khusus. Enggak jengkel kayak gitu. Ya. Orang enggak mau berjuang, tembok sudah jadi, bait Allah sudah oke, peribadatan oke. Rumah perbendaraan diserahkan tokoh politik. Dan dampaknya tadi kita lihat, pelayanan di bait Allah kacau, para Lewi dan para penyanyi, paduan suara di bait Allah, apa? Daripada rame sama imam besar Eliasib, ya udah saya ke ladang aja, ke sawah mencari nafkah sendiri. Karena sudah dikuasai imam Eliasib dan Tobia. Nehemia harus bertindak tegas. Rakyat Yehuda mulai meninggalkan hari Sabat. Kawin campur sudah hal yang biasa. Disinilah ketamakan imam besar Eliasib dan Tobia. Karena ada pamrih, kompromi itu pasti ada pamrih. Ada nilai untuk keuntungan imam itu. Dan terlebih Tobia, tokoh politik di kerajaan Amon saat itu. Kan itu saudara, jangan tertipu ya, oleh pengajar-pengajar besar, oleh tokoh-tokoh besar. Biasanya kan seperti itu orang itu. Wah buka perumahan di sana. Wah artis diundang, tokoh agama diundang, diendos istilahnya. Supaya yang pesan banyak. Kan seperti itu sekarang. Ya. Harus hati-hati di situ. Pasti Tobia ini sudah dipromosikan. Dan kompromi ini dampaknya sangat kacau. Gak usah naik gaji, first travel itu. Endosnya apa? Para artis, para ustadz, para tokoh agama. Supaya apa? Labelnya itu percaya. Ya. Rakyat percaya. Kalau sudah percaya, wah ini artis. Yang beli artis pasti asli ini. Tokoh-tokoh agama ya gitu.
dipromosikan. Ujungnya apa yang terjadi? Dibawa lari dan sebagainya. Contoh, lanjut. Nah. Nih, pendeta-pendeta besar juga, ya. Ini di negara barat sana, ya. Financial freedom. Di sini Bapak Rockwell di sini. Selalu kemana-mana pakaian najis, bawa Alkitab. Ya. Apa yang dikatakan? Ketika lembaga penyiaran BBC ya menelepon Bapak ini, Rockwell Ministry di sini, tanggapan pertama operator adalah apa? Apakah Anda menelepon untuk menabur? Kalau Anda menelepon untuk menabur, Anda akan mendapatkan berlimpah. Tapi ujungnya apa? Bapak Rockwell di sini, ya, tahun 2019 mereka dijatuhi hukuman penjara 5 tahun atas penggelapan pajak. Ia menyembunyikan pendapatan serta aset senilai tersebut. Dan pemerintah sambil menjalani gaya hidup mewah. Ada pamrih menjual firman Tuhan. Orang yang menelpon ke acaranya didorong untuk menabur. Janji-janji firman Tuhan terus disampaikan. Tapi Bapak ini ternyata ada pamrih yang luar biasa. Untuk keuntungan pribadinya, keluarganya. Dan dampaknya luar biasa juga. Kan itu pentingnya Bapak Ibu. Ya, di medsos saat ini kita harus bijak menyimaki. Ajaran-ajarannya kita kembalikan ke firman Tuhan. Mari kita cross check. Apakah seperti itu pengajaran firman Tuhan? Tapi di balik itu seperti Imam Eliasib tadi. Ada pamrih untuk keuntungannya. Termasuk Bapak Rockwell di sini. Lagi di sini. Lanjut Mas. Nah ini beberapa tahun yang lalu. Kalau ada bencana nasional, ini bergerak paling depan. Ya, ACT di sini. Aksi cepat tanggap di sini. Pesawat jatuh atau bencana nasional apapun, gitu, dia paling di depan. Lalu di medsos, apalagi di TV di situ sudah semuanya. Gitu ya. BRI nomor ini, BCA nomor ini. Korban-korban terus disiarkan, membuat orang terenyuh. Dampaknya apa? Kita melihat sendiri tuh. Pengurusnya aja gajinya sebulan 10 M. Lihat di situ. Ada pamrih. Apalagi sudah dapat label legalitas dari pemerintah. Gak menjamin itu. Ya. Pak, pokoknya saya tulus ngikhlas menolong dia. Tulus ikhlas juga harus cerdik, bijak. Sehingga gak dibodohi. Ini sedang mengalami proses hukum pengurusnya. Karena ada pamrih. Ada maksud tujuan untuk kepentingan pribadinya, bisa keluarganya, bisa temannya. Kelihatannya bagus namanya, aksi cepat tanggap. Tapi disalahgunakan. Pamrihnya luar biasa. Lanjut. Yang kedua, ya Allahku, ingatlah kepadaku demi kesejahteraanku. Dikatakan lagi, ya Allahku demi kesejahteraanku, ingatlah segala yang kubuat untuk bangsa ini. Kelihatannya ada pamrih ya. Buat ditolong saya Tuhan, sudah semuanya kulakukan untukmu. Tapi di sini mempunyai maksud, Nehemia yakin, percaya, Tuhan akan memperhitungkan semuanya. Meskipun 12 tahun sudah menolong rakyat Yehuda tanpa pamrih, ingat, tidak hanya Nehemia loh kemarin yang menolong. Tapi siapa? Keluarganya, teman-temannya yang dari Babel, sukses-sukses itu ya.
dan orang-orang yang pro Nehemia di Yerusalem, tokoh-tokoh itu, keluarganya, tanpa pamrih mendampingi rakyat Yehuda. Dengan segala resiko dan tuduhan yang luar biasa tadi. Kan itu doa Nehemia, ya Allahku ingatlah kepadaku demi kesejahteraanku. Kita doa seperti ini kan jarang. Tuhan berkati aku demi kesejahteraanku. Langka di sini. Tapi di sini mengandung makna seperti itu. Nehemia yakin, Nehemia percaya Tuhan akan memperhitungkan semuanya. Sekecil apapun yang sudah Nehemia lakukan itu, dia yakini bahwa Allah Tuhan sanggup menolong, mencukupi kehidupan. Lanjut, ada ayat-ayat Alkitab seperti ini. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Lihat di sini. Pasti Tuhan memperhitungkan apa yang sudah kita persembahkan tiap minggu. Kecil Pak, perpuluhan saya kecil, persembahan saya kecil. Tuhan tidak melihat itu. Ketulusan, keikhlasan, pengabdian tersebut. Tuhan tahu kok, kalau kita mungkin nggak gajian, nggak punya uang, Tuhan tahu. Jangan kecil hati. Tuhan melihat hati kita, sukacita kita bisa datang untuk menyembah Dia. Mengorbankan waktunya, jerih payahnya, Tuhan akan perhitungkan. Juga kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Mempunyai otoritas untuk membagi berkat kepada umatnya. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kita berharap kepada Tuhan itu enggak pernah mengecewakan Bapak Ibu. Kita dengan sukacita datang menyembah Tuhan. Mengungkapkan segala beban kita, pergumulan kita. Dengan tulus dan ikhlas di situ. Enggak ada ruginya. Karena pengharapan itu tidak mengecewakan. Lebih jelas lagi kita lihat apa yang dikatakan Kristus. Sini, ya. Rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Rambut di kepala kita. Bu Resti kalau sisiran rambutnya jatuh, diambil, disimpan, atau diapakan? Dibuang. Bu Topo gimana? Bu Parjo gimana? Kalau sisiran rambutnya rontok, disimpan, masukkan dompet, enggak ya? Karena menurut penelitian setiap hari, rambut kita itu saat sisiran 50-100 jatuh. Diteliti itu. Jadi setiap hari, kecuali yang gundul ya, kecuali yang gundul, Diakon Wadoyo profesor sini, ya. Kecuali yang gundul, tapi umumnya 50-100 rambut kita itu akan jatuh saat sisiran. Kita pernah memperhitungkan itu? Enggak pernah. Enggak berguna ngapain. Karena itu Yesus mengatakan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Betapa Allah pedulinya. Betapa Allah sangat mengerti apa yang kadang tidak kita perhitungkan, Tuhan perhitungkan. Apalagi kalau kita berbuat sesuatu untuk Tuhan, pegang janjinya. Tuhan tidak pernah mengecewakan setiap hal-hal yang kecil pun untuk kita. Ini membuktikan
Tuhan kita itu sangat besar kasihnya. Sangat besar pedulinya bagi kita. Karena itu jangan takut. Ada lebih, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Itu juga dipelihara oleh Tuhan, apalagi kita umatnya. Karena itu Nehemia tadi, ya Allahku, demi kesejahteraanku, keluargaku, ingatlah. Itu menegaskan keyakinan Nehemia bahwa Tuhan memperhitungkan semuanya, termasuk keluarganya yang sudah berkorban untuk rakyat Yehuda. Nehemia tanpa pamrih melakukan semuanya itu. Pasti kalau Nehemia ada pamrih menuntut. Saya sudah 12 tahun mendampingi engkau. Apa yang kau berikan bagiku? Tapi Nehemia tidak melakukan itu. Dengan sukacita, dengan ikhlas dan kerelaan, Nehemia meyakini Tuhan akan memperhitungkan semuanya. Lanjut. Karena itu di situ tadi, ya, bukan karena pamrih, terlebih dalam pelayanan kita. Jangan seorang pun yang mencari keuntungan sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Ya, entah pemain musik, entah singer yang di sini, kalau yang suaranya nonjol, pasti di situ biasanya Dansel, Daniel, pasti mengurangi. Sehingga terjadi keseimbangan. Kadang orang yang nggak mengerti itu, kok nggak dengar ya basku ya, kok nggak dengar ya pianoku ya. Padahal yang mengerti di sini, yang menghandle di situ. Dan hal itu kadang disalah pahami. Misalkan latihan wis kenceng terdengar di sini, latihan belum ada jemaat. Lah mereka mendengar harus balance, harus terjadi keseimbangan. Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri. Nah itu berarti mencari pamrih. Tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Ya. Karena itu kalau ada masukan, Pak itu kekencangan drumnya, tapi Nopran selalu kadang lebih kencang bass ya, Nopran ya. Keseimbangan di situ disetel. Kalau keyboardnya terlalu kencang, pelankan dari situ. Jadi pemegang kendali di situ. Kadang kan berbeda dengan latihan. Ya. Nah di sini, keseimbangan di sini. Untuk kepentingan apa? Bersama. Sehingga kita bisa mengerti bagaimana seorang itu mencari atau show up untuk dirinya atau bisa saling untuk kepentingan kebersamaan. Nah ini jika tidak dipahami dengan bijak dan dewasa, seakan-akan di situ dikatakan apa? Enggak paham, kok dipelani seperti itu. Nah di sini pentingnya, jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari kepentingan orang lain. Puji Tuhan, di gereja kita pemuda-pemuda mulai bangkit, khususnya yang main drum. Kalau hanya 1-2 saja gimana? Pak saya terus yang main drum. Kita nggak beri kesempatan yang lain, nggak maju yang lain. Ya. Kita bersama-sama maju untuk melayani. Kan itu lagu-lagu juga disesuaikan kapasitas. Oh ini pemain drumnya pemula. Kalau lagunya
beatnya kencang-kencang, ketukannya 8/4 dan sebagainya, kan menyusahkan mereka. Nah di situ juga harus diperhitungkan, harus bijak. Kecuali dia minta sendiri dengan sukacita. Kadang hal-hal itu enggak diperhatikan. Tidak menghormati kepentingan orang lain. Apa yang terjadi saudara? Seakan-akan dia show sendiri. Musiknya mendominasi sendiri. Dan itu kan enggak sehat. Dan mentang-mentang bisa ingin ditampil terus juga enggak sehat. Ya. Jesse Angel, penerus Burina, Cia, juga ada Kesia. Perlu dikembangkan terus talenta-talenta itu. Perlu dilatih terus. Karena Tuhan akan melebihkan talenta tersebut untuk kemuliaannya. Memang enggak mudah saudara. Tapi kalau orang-orang mencari pamrih, orang itu bisa terlihat. Memang pemain musik di gereja baptis umumnya enggak digaji. Tapi kalau dia sudah merasa jago, lalu melihat di sana digaji, itu tantangan bagi mereka. Kalau tanpa pamrih kita melihat kenyataan di situ, dengan sukacita kita bisa menikmati berkat dan kemurahan Tuhan. Karena itu jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain, menghormati juga. Memperhatikan kepentingan kenyamanan orang lain juga. Di sini, lanjut. Contoh di sini, ini kisah nyata yang dialami Edward Wilson Spencer di tahun itu. Suatu saat kapal yang ia tumpangi dengan penumpang 393 bertabrakan dengan kapal pengangkut kayu. Lalu Edward, peristiwa naas itu semua penumpang kapal itu tenggelam di danau itu. Edward yang masih muda saat itu langsung peka. Ingin menolong 393 penumpang, tapi hanya 17 yang ia selamatkan. Ya, dampaknya apa? Sampai dia pingsan. Dan sampai peristiwa naas itu dampaknya dia juga terkena sakit yang luar biasa. Seumur hidupnya duduk di kursi roda. Suatu saat wartawan menghampiri dia dan bertanya, pengalaman apa yang Anda ingat peristiwa yang naas itu? Dia katakan seperti itu. 17 orang yang sudah saya selamatkan sampai hari ini enggak pernah mengucapkan terima kasih. Itu kan kebangetan. Itu yang dilakukan Edward. Karena itu saudara, penulis ini mengatakan, ketika kita melakukan kebaikan, tidak ada jaminan akan orang mengucapkan terima kasih pada kita. Ingat kisah 10 kusta. Yang disembuhkan Tuhan Yesus hanya satu, bahkan orang Samaria itu datang kepadanya mengucap terima kasih. Yang 9, yang notabene orang Yahudi, tahu hukum-hukum, tahu etika, tahu rambu-rambu, belas. Enggak datang, enggak berterima kasih. Itu yang dialami Yesus. Karena itu saudara, tidak ada jaminan
Ketika kita melakukan kebaikan dan orang itu mengucapkan terima kasih pada kita. Kalau kita melakukan apa? Tanpa pamrih. Kecuali kalau kita ada pamrih. Ada udang di balik batu, ada maksud-maksud tertentu. Orang itu pasti akan menuntut. Bisa pujian, bisa imbalan dan sebagainya. Tapi Edward di sini tidak menuntut itu. Mosok ya hal yang kecil saja itu. 17 orang itu mengucapkan terima kasih saja enggak. Tapi dia melakukan itu komentarnya dengan sukacita dan ikhlas. Meskipun dampaknya seumur hidupnya dia di kursi roda. Lanjut Nel. Karena itu Bapak Ibu, mari kita melakukan sesuatu untuk Tuhan bukan karena pamrih. Tapi karena sukacita bahwa semuanya itu Tuhan sudah menganugerahkan bagi kita. Tuhan sudah memberikan kesempatan, kemampuan bagi kita. Karena itu ya Allahku ingatlah kepada aku karena hal itu. Dan janganlah hapuskan segala perbuatan bakti yang telah kulakukan terhadap rumah Allahku dan segala pelayanan di dalamnya. Nehemia memohon perlindungan dan pembelaan Tuhan. Nehemia sadar tugasnya sangat berat dan penuh resiko. Karena dia terus berserah kepada Tuhan. Dan Nehemia juga yakin bahwa Tuhan akan memperhitungkan semuanya itu. Karena itu saudaraku, jangan lelah, jangan patah semangat. Mungkin kita ada tantangan tatkala kita berjuang untuk hidup kita, untuk masa depan kita, untuk keluarga kita. Bahkan pelayanan untuk kemuliaannya. Mari kita melakukan dengan sukacita. Di balik itu ada kekuatan, ada berkat yang menopang kita. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Dan pelayanan tanpa pamrih. Kita melakukannya dengan sukacita. Dengan sukacita itulah secara langsung kita bisa mensyukuri semua hal yang sudah terjadi dalam hidup kita. Karena itu saya mengajak Bapak Ibu semua berdoa seperti Nehemia di sini. Melakukan semuanya tanpa pamrih. 12 tahun mendampingi rakyat Yehuda. Bahkan tombok, bahkan enggak dirinya, keluarganya. Kan itu tatkala umat Allah ini diacak-acak oleh imam besar Eliasib dan Tobia tadi, sangat kecewa, sangat marah. Nehemia juga bertindak tegas. Lalu Nehemia mengusir. Kemarin ada video viral. Ada seorang pengulung, ya, itu kesaksian di iman Kristen ya. Dia mengaku gereja X, tapi gerejanya menolak memakamkan bapak itu. Ya. Karena sudah bertahun-tahun enggak ke gereja. Gereja mempunyai hak untuk menolak pemakaman orang itu. Nah ini menjadi pro kontra di gereja. Bagaimana sikap gereja? Jika sudah setahun mengaku anggota gereja enggak pernah ke gerejanya, malah ke gereja yang lain. Tapi tatkala dia mengalami musibah, gereja juga tutup mata. Kalau saya pribadi, menyangkut masalah dia anggota gereja ditanggalkan dulu. Harus ditolong dulu. Kadang ada gereja yang tegas seperti itu. Di hadapan Tuhan bagaimana? Secara organisasi memang kita harus tegas seperti Nehemia tadi. Tatkala rumah Tuhan diacak-acak, tatkala ada anggota jemaat yang enggak disiplin, bagaimana kita menegaskan?
Di sini menjadi perenungan kita. Sejauh mana kita tanggung jawab kita untuk gereja kita. Atau kita mau butuh, atau sebagainya. Kedewasaan kita ditantang untuk mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Kan itu pentingnya. Kalau ada pamrih dan dia belum memberi apa-apa, lalu kita abaikan, bagaimana nilai kasih kita? Ya. Nilai kemanusiaan kita. Karena itu saudara, kita mempunyai Allah yang besar di sini seperti Nehemia, yang selalu mengandalkan dan berserah kepadanya, dan Tuhan akan melihat kehormatan yang akan diberikan kita luar biasa. Mari saudara, kita melakukan sesuatu, apapun itu, kita lakukan tanpa pamrih. Karena di balik itu ada berkat Tuhan yang sedang Tuhan berikan bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Silahkan tim musik ke depan. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Atas kemurahan Tuhan saat ini kita diingatkan semua. Bagaimana mengasihi Tuhan tanpa pamrih. Terima kasih Tuhan. Kau sudah kirimkan setiap jemaat-Mu di sini yang begitu mengasihi Engkau. Sudah berkorban waktunya, tenaganya, bahkan hasil jerih payahnya. Biarlah kami tetap pegang janji-Mu. Kami tetap melakukan dengan sukacita. Karena Tuhan akan memberkati kami. Juga terus ingatkan Tuhan, jika kami melayani Engkau mencari pamrih, sadarkan kami. Sehingga hidup kami yang sudah menjadi milik-Mu, yang sudah Engkau tebus ini, bisa mensyukuri setiap berkat-berkat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu, berkat-Mu yang sudah nyata bagi jemaat. Berkatilah Tuhan setiap karyanya, setiap pekerjaannya. Mungkin saat ini yang bergumul pekerjaan-pekerjaan yang lain, Tuhan berikan. Karena kami seperti Nehemia meyakini apapun yang sudah kami perbuat, dengan yakin, dengan sadar, Engkau akan memperhitungkannya. Engkau tidak pernah mengecewakan. Dan Engkau Allah yang selalu baik bagi kami. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita aminkan, Tuhan peliharaku. Kita pujikan dengan sepenuh hati kita. Kita menyangka Tuhan peliharaku. Ya baik. Ya baik, katakan ku yakin Tuhan. Ku yakin Dia selalu sertaku. Ya baik, katakan lewat badai cobaan, lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Ya baik, katakan sekali, lewat badai cobaan, lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku.
Mari kita berdoa. Kami meyakini Tuhan, setiap badai ujian, badai pencobaan, semuanya itu kami imani. Itu akan mendatangkan kebaikan bagi kami. Untuk kami semakin mendekat kepada Engkau, semakin berserah kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Sebab Engkau sangat baik. Bahkan teramat baik. Karena itu, terus ajari kami mensyukuri karya-Mu itu. Terima kasih Bapa. Apa yang sudah kami dengar, kami lihat, boleh terus memberkati hidup kami, juga keluarga kami. Ke tangan kuasa-Mu Yesus Kristus, permohonan dan syukur ini kami naikkan. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Mohon kesabarannya sebentar. Ada beberapa pengumuman yang perlu kita ketahui. Mengundang besok hari Rabu 8 November ada persekutuan doa secara online jam 7 sampai jam 8. Firman Tuhan akan dilayani oleh Cornelius. Berikutnya, selamat ulang tahun Ibu Ellen 5 November ya, 2023. Ibu Ellen di sini Ibu Hasan. Ya. Berikutnya Ibu Sarsi Domina 10 November. Ya. Ibu Sarah, ada Ibu Sarah? Ya, selamat ulang tahun Bu, Tuhan berkati. Ya. Juga Bu Ellen ya, jika ikut online, Tuhan berkati. Berikutnya juga Hari Pahlawan ya, Reinhard Patrick Kora-Kora. Selamat ulang tahun Pak Patrick, Tuhan memberkati. Ada lagi? Ada. Petugas ibadah minggu depan bisa diperhatikan Bapak Ibu, sehingga semuanya siap untuk melayani ibadah besok, Minggu 12 November. Ada lagi? Ya. Setelah ini ada rapat PPG untuk persiapan ibadah Natal kita tahun ini, juga keberadaan ibadah tutup tahun. Ya. Karena PPG harap tinggal sebentar. Ya, ya. Ya, di tengah-tengah kita 2 minggu ini ada yang baru, yang hari ini mau bergabung di gereja kita. Silakan berdiri. Diki sama Nove, silakan. Ya, ini Bapak Ibu, ya ini mahasiswa STBB, ya sudah beberapa minggu ke gereja kita, ya, sudah weekend dan mulai hari ini, betul ya Diki? Ya, mereka dari Gereja Baptis Independen Nias. Ya, Baptis itu ada 7. Ya, masuk Baptis Independen Nias, Baptis kita GGBI, Baptis Papua, Baptis Anugerah, Baptis Karapatan dan sebagainya. Ya, seperti itu. Terima kasih, kiranya bisa bantu pelayanan, ya. Guru-guru sekolah minggu bisa bantu Mbak Evi, Bu Santi nanti ya, Bu Resti ya. Makasih. Terima kasih. Ya, ada yang baru pertama kali hadir dalam ibadah hari ini. Silahkan berdiri, Pak, siapa? Silahkan berdiri Pak. Ya, sorry, jatuh ternyata. Ya, Bapak Lukman Ferdi. Silahkan berdiri Pak. Terima kasih Pak Lukman Ferdi. Ibu? Ya, ya Pak Lukman Ferdi, pilar mas ini Pak ya, R5 Mas B belakang ya. Terima kasih Pak Lukman sudah hadir dalam ibadah minggu hari ini. Tuhan memberkati. Kalau yang di sampingnya bisa memperkenalkan diri, di sini catatannya enggak ada. Bu? Ya. Ibu Meme, ya.
Terima kasih Bu Meme, juga Pilar Mas Bu ya. Iya, terima kasih. Ya. Mereka dari Pacinan, GKI Cimahi. Makasih. Ada lagi Pak Martin? Ya, silakan Pak Martin, singkat saja, silakan. Salam, selamat siang. Kami dari tim Komisi Duka mengingatkan kembali untuk kegiatan komisi kita, sosial. Jadi kemarin mungkin Bapak Ibu sudah baca yang saya sudah kirim lewat PDF. Mungkin ada yang sudah baca, bisa angkat tangan? Cuman satu. Sudah ada yang sudah baca? Mas Rahman sudah baca belum? Kalau ketua sekretaris tidak bisa baca yang saya kirim, berarti keterlaluan juga. Kami sudah bagikan laporan keuangan atau laporan pemasukan kita untuk sosial Komisi Duka, dan kami juga mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu yang belum terdaftar sebagai anggota Komisi Duka, tolong segera kita bisa saling kerjasama dalam pelayanan kita, sosial Komisi Duka kita bersama-sama, supaya kita saling bisa saling melayani satu dengan yang lain dalam tim Komisi Duka kita atau sosial kita. Terima kasih, mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Makasih Pak Martin. Ya, kemarin sudah melihat laporannya, ya semua diharapkan semuanya sudah. Makasih Pak Martin, Bu Santi, Mas Rahman ya, yang 3 bulan sekali akan melaporkan. Dan ingat aturan baru itu 3 bulan berturut-turut absen apa Pak Martin? Mulai awal lagi, ya sehingga jangan sampai tertunda setahun. Ya. Ini aturan baru, pohon itu dipahami karena sudah disepakati bersama-sama. Ya. Kalau lebih dari itu nanti ngawal lagi, ya, mulai iuran awal lagi. Ya, per orang 10.000, ya Pak Martin ya, per jiwa. Ya, jika belum bergabung silahkan menghubungi Pak Martin, Bu Santi atau Mas Rahman. Kartunya, catatannya ada di situ. Ada lagi tambahan pengumuman Bapak Ibu? Enggak ada? Yuk kita berdiri bersama-sama, kita tutup dalam doa berkat ibadah kita hari ini. Mari kita berdoa. Kemuliaan hormat bagi Allah kami di tempat maha tinggi. Kami mohon berkat-Mu turun bagi kami. Berkat kami minta, kami imani dalam nama Allah Bapa, Allah Anak di dalam Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus. Menyertai, menopang, memberkati hidup kami. Tuhanmu memberkatimu. Tuhanmu memberkatimu. Tuhan melindungi, menyinari.
Silakan duduk kembali, kita saat teduh sejenak.